Selamat datang di Orange ID, dan kali ini saya mau mereview anime Spy X Family. Musim Spring 2022 sudah cukup lama berlalu, tapi saya masih belum move on dari salah satu anime di musim itu yang berjudul Spy X Family. Dan walaupun mungkin agak telat untuk dibahas, saya mau coba mereview anime yang menurut saya bakal menjadi kandidat anime of the year karena kesuksesannya. Saya yakin bakal banyak hal menarik yang bisa dibahas dari anime bergenre action komedi ini, mulai dari cerita, kualitas, bahkan keimutan dari Anya. Disclaimer juga, semua review merupakan opini pribadi ya. Untuk sinopsisnya, anime ini berfokus pada seorang mata-mata dengan julukan Twilight atau Senja yang bekerja untuk menjaga perdamaian negaranya, yang bernama Westalis. Nah, suatu saat Twilight mendapatkan misi khusus untuk menyelidiki politisi di negara tetangga Ostania. Tetapi untuk menjalani misi itu, dirinya harus membentuk sebuah keluarga dengan istri dan seorang anak, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam akademi bergengsi Eden, yang di dalamnya terdapat anak dari politisi Ostania. Nah, akhirnya Twilight memutuskan untuk mengadopsi anak dari panti asuhan yang bernama Anya, serta mendapatkan seorang istri yang bernama Yorbriar, yang ternyata merupakan seorang pembunuh bayaran. Nah, dari sinilah kisah Twilight dimulai. Di saat kebanyakan anime menyajikan cerita yang cukup berat dengan segala macam plotnya, ataupun menyajikan cerita monoton seperti tema isekai dan sihir, Spy X Family seakan membawa suasana segar di dalam dunia peranimean. Walaupun sebenarnya cerita di anime ini penuh dengan konflik, tapi karena premisnya yang unik serta pembawaan yang santai dan lucu, kisah di anime ini menjadi mudah dicerna sehingga sangat santai untuk ditonton. Di awal cerita, kita diperlihatkan bagaimana karakter utama Twilight atau Lloyd Forger membuat sebuah keluarga untuk menyelesaikan misi khusus yang ia terima. Nah, menariknya, setiap orang di keluarga itu memiliki sisi tersembunyi, seperti Lloyd yang mata-mata, Anya yang ternyata seorang esper, bahkan istrinya Yorbriar yang merupakan seorang pembunuh bayaran. Nah, dari latar belakang keluarga palsu yang menarik ini akan menjadi pusat dari segala cerita di anime ini. Untuk kelebihan animenya, kita bahas mulai dari teknisnya dulu. Berhubung yang menggarap anime ini kolaborasi antara studio Cloverworks dan Wit Studio, maka kualitas di anime ini sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Spy X Family memiliki visual yang benar-benar enak dilihat mata, mulai dari warnanya yang tidak terlalu kontras, desain karakter yang menjolok ke semua kalangan, hingga animasinya yang bagus dan tidak kaku. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana kedua studio dapat menjaga kualitas dari anime ini tetap konsisten dari awal hingga akhir. Karena saya sering menjumpai banyak anime yang mempunyai kualitas bagus, tetapi hanya di awalnya saja, dan tidak bertahan sampai akhir. Dan untuk musiknya sendiri, anime ini memiliki background musik yang enak didengar dan sangat cocok dengan suasana animenya yang ala-ala detektif atau mata-mata, seperti yang kalian dengarkan sekarang ini. Untuk opening dan ending musiknya sendiri, sangat catchy di telinga dan masih sering saya putar hingga sekarang, haha. Salah satu hal yang saya suka dari anime ini adalah nuansanya atau vibes-nya. Anime ini tuh memiliki nuansa atau latar tempat kebarat-baratan dengan tema ala-ala detektif atau mata-mata. Banyak detail-detail kecil yang saya suka, seperti bagaimana karakter utama yang mendapatkan misi selalu dari kode-kode rahasia. 西側から盗まれた美術品の回収および密輸組織の壊滅 P 暗号だなブリーフィングの連絡か5日後13時よりセーフハウス D にて了解した Tidak hanya itu, latar dari keluarga di anime ini juga sangat menarik. Keluarga palsu yang diciptakan oleh karakter utama, malah setiap anggota keluarganya memiliki latar belakang yang unik dan rahasia masing-masing, seperti mata-mata, pembunuh bayaran, dan anak dengan kekuatan esper, dan mereka malah hidup sebagai keluarga yang harmonis dan lucu. Spy X Family memiliki genre action dan komedi, tapi saya berani bilang bahwa kekuatan terbesar anime ini adalah komedinya. Setiap aksi atau kejadian seringkali disisipi oleh komedi yang lucu. Komedi atau jokes yang disajikan di anime ini merupakan komedi ringan yang cukup untuk membuat kita tertawa kecil atau tersenyum. Apalagi semua komedi di anime ini tuh family friendly, jadi bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan yang membuat anime ini menjadi sempurna adalah momen-momen yang hangat
atau wholesome moment. あなたたちとっても素敵な家族ね。アメちゃんあげる。アメちゃん。ちゃんとお礼言え。 Hampir di setiap episodenya, penonton pasti disajikan momen yang hangat yang terjadi di antara karakternya. Dan momen-momen ini terasa hangat di hati penonton juga. Sejak awal pengenalan karakter, kita sudah tahu bagaimana sifat atau perilaku setiap karakternya. Seperti misalnya Lloyd Forger yang sifatnya dingin, lalu Yor Briar yang agak canggung. Nah, setelah mereka membentuk keluarga palsu bersamaannya, disinilah perlahan terjadi perubahan terhadap mereka. Lloyd yang awalnya hanya peduli pada misinya, perlahan menjadi peduli terhadap sekitar dan keluarganya, walaupun ia tahu itu hanyalah hubungan palsu. Sedangkan Yor meskipun dari awal sifatnya sudah lembut, tapi masih terus berkembang karena ingin menjadi ibu yang baik bagi Anya. Dan perlahan hubungan keluarga palsu ini menjadi lebih hangat dan menjadi keluarga semestinya. Anya merupakan karakter yang keberadaannya sangat kuat di anime ini. Well, Anya mungkin sudah menjadi seperti maskot di anime ini. Dirinya juga menjadi alasan bagi sebagian besar orang untuk tetap menonton animenya. Tingkah Anya yang lucu dan keimutannya berhasil memikat banyak orang. Anya, peanutsが好き。人参は嫌い。カリカリベーコン好き。 Karakter Anya sudah seperti karakter yang harus dilindungi oleh semua orang, tidak hanya oleh karakter utama. Dan kita sebagai penonton seperti ingin melindunginya juga. Nah, sekuat itulah keberadaan karakter Anya di anime ini. Anya jugalah yang menjadi alasan pengembangan karakter Lloyd Forger dan Yor menjadi lebih baik. Intinya, Anya adalah pusat di anime Spy X Family. Jika ditanya, apa kekurangan dari anime Spy X Family? Sepertinya saya cukup bingung untuk menjawabnya. Karena dari hal teknis ataupun cerita, anime ini sudah cukup dari harapan saya. Tapi, menurut saya, mungkin yang kurang dari anime ini adalah jatah scenes dari latar belakang karakternya, seperti ibunya Anya Yor Briar. 大変恐縮なのですが、息の根止めさせていただいてもよろしいでしょうか。 Yor yang merupakan pembunuh bayaran seharusnya lebih mendapat jatah tayang tentang pekerjaan gelapnya itu. Tetapi selama satu part anime ini tayang, mungkin hanya sesekali saja scene itu tampil. Ya, walaupun itu tidak menjadi masalah besar jika dibandingkan dengan kualitas animenya yang bagus dan konsisten. Lalu, apa kesimpulan dari review kali ini? Menurut saya, kesimpulannya adalah anime Spy X Family merupakan anime action komedi yang memiliki latar unik seperti tema mata-mata dan keluarga palsu yang menarik. Anime ini cocok untuk kalian yang ingin menonton anime dengan santai, karena anime ini menyajikan kisah ringan yang dibalut dengan komedi yang lucu, ditambah dengan momen-momen yang menghangatkan hati. Dan juga anime ini bersih tanpa fanservice atau jokes dewasa yang menjadikannya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Skor pribadi saya untuk anime ini adalah 8,5/10. Berapa skor anime ini versi kalian? Terima kasih juga telah menonton video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tapi sebelum videonya berakhir, saya masih punya satu informasi menarik buat kalian. Silahkan disimak ya. Tetap bersama, yuk kita pulang bergandengan, malam nanti makan bersama. Hai semua, bagi kalian penonton atau penggemar anime, mungkin kalian sudah tahu dengan aplikasi Beastation. Bagi yang belum tahu, Beastation adalah salah satu platform atau aplikasi untuk menonton anime secara legal dan gratis. Di aplikasi ini, kalian juga bisa menemukan video-video menarik tentang anime ataupun game dari kreator-kreatornya. Nah, kali ini Beastation sedang mengadakan event besar bernama Beastation Talent Hunt 3. Event ini bertujuan untuk mencari kreator atau talent yang berhubungan dengan anime ataupun game. Dan tenang saja, event ini cocok untuk pemula yang baru memulai menjadi kreator video anime di platform manapun. Keuntungan dalam mengikuti event ini, kalian bisa memenangkan sejumlah hadiah berupa gadget dan uang. Lalu, kalian juga bisa mendapat bonus mingguan dan mendapat pengalaman serta berdiskusi dengan kreator lainnya. Dan yang paling penting, kalian bisa diajak bekerja sama dengan Beastation. Cara untuk mengikuti event ini sangatlah mudah. Pertama, kalian harus mendownload aplikasi Beastation di App Store ataupun Google Play. Kedua, daftar event Beastation Talent Hunt 3 dengan mengisi form yang saya sediakan di deskripsi. Untuk kode aktivasinya, ketikkan Orange ID ya. Lalu, upload 4 video buatan kamu yang bertemakan anime ataupun game. Oh iya, jangan lupa juga untuk bergabung dengan grup Beastation Talent Hunt 3
untuk berdiskusi dengan kreator lainnya dan berkesempatan mendapatkan hadiah $15 setiap minggunya. Jangan lupa juga dengan persyaratan berikut ini ya. Nah, catat tanggalnya dan jangan lupa untuk berpartisipasi ya.